Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Mem Romelina pada saat ini. Di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari pelajaran prakarya yang membahas tentang kerajinan dari bahan kayu, dari bahan bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Nah, dari berbagai bahan-bahan yang ada pada saat ini, kita akan belajar satu persatu bagaimana kita membuat suatu kerajinan dari bahan-bahan tersebut, ya. Nah, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Nah, salah satu kekayaan yang dimiliki Indonesia adalah kerajinan yang terbuat dari kayu, bambu, rotan, dan tempurung atau batok kelapa, ya. Pepohonan, tanaman bambu, dan rotan tumbuh subur hampir di seluruh wilayah Indonesia. Karena bahan bakunya mudah diperoleh, maka kerajinan tersebut memiliki peluang yang sangat menjanjikan untuk diolah menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomi tinggi. Sebelum kita melanjut membahas satu persatu, kita akan mempelajari apa tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Tujuan pembelajaran kita pada saat ini diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian kerajinan dari bahan kayu, dari bahan bambu, rotan, tempurung kelapa yang ada di Indonesia. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah siswa diharapkan mampu menjelaskan jenis dan karakter produk kerajinan dari bahan kayu, ranting kayu, bambu, rotan, dan juga tempurung kelapa. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi fungsi, kemudian bahan, alat, dan proses yang digunakan pada pembuatan karya kerajinan bahan kayu, ranting kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa. Tujuan pembelajaran yang terakhir adalah siswa diharapkan mampu untuk menganalisis pengemasan produk kerajinan dari bahan kayu, dari bahan ranting kayu, bambu, rotan, dan juga tempurung kelapa. Ya, itulah tujuan pembelajaran kita pada bab yang pertama. Ya, nah sekarang kita pelajari bagaimana produk kerajinan dari bahan kayu. Ya, kita akan bahas satu persatu. Ya. Produk-produk kerajinan yang terbuat dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa pada dasarnya dapat diolah menjadi dua jenis kerajinan. Ya. Kerajinan tersebut ada yang bersifat hias dan juga ada yang bersifat fungsional. Ya. Barang kerajinan yang bersifat fungsional diantaranya adalah peralatan rumah tangga dan perlengkapan makanan dan minuman, ya. Jadi sesuai dengan fungsinya. Kemudian kerajinan yang bersifat hias diantaranya adalah ada seperti hiasan interior dan juga eksterior, ya, seperti topeng, miniatur perahu, dan hiasan air terjun, ya, dan juga banyak yang lainnya. Kemudian tujuan pengembangan desain kerajinan adalah menghasilkan produk yang unik, berkarakteristik, dan estetik sesuai dengan selera masyarakat. Ya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya bagaimana produk kerajinan yang terbuat dari bahan kayu. Nah, kita bahas yang pertama adalah dari bahan kayu. Kerajinan yang terbuat dari bahan kayu atau sering disebut dengan woodcraft yang merupakan produk yang sudah lama ditekuni oleh masyarakat Indonesia. Kerajinan kayu juga menjadi salah satu kekayaan seni karya yang dikenal hingga ke mancanegara. Jenis kerajinan kayu yang dimiliki daerah-daerah di Indonesia seperti yang ada di Jawa Tengah, di Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Papua. Ya. Setiap daerah itu memiliki motif kayu yang berbeda-beda, ya, dan juga corak ukur atau ukiran daripada kayu tersebut ya sangat berbeda. Setiap motif mempunyai nilai, keindahan, dan keunikan tersendiri. Beberapa daerah di Indonesia
terkenal dengan kerajinan ukiran atau pahatan adalah itu seperti Jepara ya. Nah, ini yang di Jepara ini sangat terkenal dengan ukiran dari jati ya. Kemudian dari Yogyakarta, Cirebon, Bali, dan juga Toraja ya. Dan banyak kota-kota lainnya ya. Itulah contoh kerajinan yang terbuat dari bahan kayu ya. Kemudian yang kedua adalah ranting kayu. Ya, ranting kayu merupakan bagian pohon kayu yang bercabang dari ukuran kecil hingga yang besar. Pada beberapa pohon, susunan rantingnya memiliki bentuk dan ciri khas masing-masing. Ada yang bercabang lurus panjang, ada yang bercabang lurus pendek, dan ada pula yang bercabang saling jalin menjalin. Ya. Berbagai ciri khas tersebut menjadikan ranting kayu memiliki pesona, bentuk, struktur, dan garis yang indah. Ya. Nah, teknik yang digunakan dalam proses pembuatan kerajinan dari ranting kayu ini adalah biasa dengan menggunakan teknik konstruksi. Ya. Teknik konstruksi ini merupakan teknik membuat sebuah produk kerajinan dengan cara menggabungkan satu bahan dengan bahan lainnya. Tujuannya adalah agar menjadi satu kesatuan yang lebih kuat dan bernilai estetik. Nah, oke, kita lanjut dengan yang ketiga yaitu bambu ya. Nah, bahan bambu ini merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur di wilayah Indonesia ya. Bambu dapat tumbuh dimanapun dan pada waktu kapanpun. Sangat mudah ditemukan ya. Bambu banyak diproduksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti wadah nasi, kemudian kursi, meja, ranjang, dan kursi goyang ya. Bambu juga dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan alat musik seperti angklung ya. Kemudian rumah panggung dan lain sebagainya. Selain itu, bambu dapat diproduksi untuk membuat kerajinan yang bersifat hiasan. Ya, hiasan seperti gantungan kunci, kemudian hiasan dinding dan juga dibuat sebagai bingkai foto. Ya. Kemudian yang keempat yaitu rotan. Ya, rotan merupakan jenis tanaman yang yang berbentuk pinang-pinangan, ya, yang hidup memanjat atau merambat dan dapat tumbuh baik di alam tropis. Indonesia merupakan negara penghasil rotan yang terbesar di dunia. Ya, bagian dari tanaman rotan yang paling banyak dimanfaatkan untuk membuat kerajinan itu adalah batangnya, terutama batang yang sudah tua, ya. Batang rotan yang sudah tua umurnya dimanfaatkan untuk bahan baku kerajinan fungsional dan hias. Ya. Kemudian bagian kulit rotan dapat juga dimanfaatkan untuk berbagai jenis anyaman seperti membuat tas, kemudian keranjang. Ya. Selain itu, bagian batang, akar, dan buah rotan dapat digunakan sebagai bahan obat tradisional. Ya. Jadi dari rotan ini banyak fungsinya ya. Kemudian getah rotan juga dapat digunakan sebagai bahan baku pewarna ya pada industri keramik dan juga industri farmasi. Jadi rotan ini sangat banyak manfaatnya ya bagi kehidupan sehari-hari daripada manusia ya. Yang kelima adalah tempurung kelapa. Nah, kelapa ini merupakan pohon yang tumbuh subur di berbagai wilayah Indonesia, baik di daerah pesisir maupun pedalaman. Hampir semua bagian dari pohon kelapa dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mulai dari batang, ya, daun, tanaman, tandan bunga,
kemudian nira, buah, kemudian daging buahnya dan air buahnya. Semua bisa dimanfaatkan ya, atau semua berfungsi bagi kebutuhan manusia ya. Salah satu bagian utama dari pohon kelapa ini adalah buahnya. Itu yang paling sering digunakan oleh orang ya. Itulah mengenai kelapa ya. Nah, jenis kelapa atau bentuk kerajinan yang menggunakan bahan kelapa atau yang disebut dari tempurung tadi itu adalah biasa digunakan untuk aksesoris perempuan ya. Misalnya bisa dibuat sebagai penjepit rambut, kemudian sisir, manik-manik atau kancing ya, kemudian bingkai foto ya. Adapun perabot rumah tangga misalnya bisa juga digunakan sebagai sendok ya. Ada sendok garpu, kemudian gelas, nampan dan mangkok ya. Juga dapat diciptakan melalui bahan tempurung kelapa ya. Selain itu dan masih banyak lagi fungsi daripada batok kelapa tersebut ya. Kemudian kita akan bahas bagaimana karakteristik daripada bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan produk kerajinan yang memiliki fungsi hias. Ya. Kemudian yang pertama kita bahas mengenai kayu. Ya. Kayu yang digunakan dalam proses pembuatan karya kerajinan merupakan kayu yang sudah tidak terpakai. Kayu yang digunakan sebagai bahan furniture dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan yang berbentuk dan ukurannya yang lebih kecil. Ya. Kemudian kayu yang mudah dimanfaatkan untuk membuat kerajinan adalah biasanya itu jenis kayu sengon atau sering disebut dengan randu. Kemudian pohon nangka, ya, pohon nangka dan juga kembang atau jati ya. Oke. Sebelum dimanfaatkan untuk membuat kerajinan, biasanya kayu ini dipilih yang kering terlebih dahulu. Setiap kayu itu memiliki permukaan, tekstur, motif dan warna yang bervariasi. Nah, untuk mengolah kayu menjadi barang kerajinan, biasanya teknik yang digunakan adalah teknik memahat ya. Teknik memahat atau sering disebut dengan teknik carving. Teknik carving ini adalah teknik pembuatan kerajinan yang dilakukan melalui proses pengambilan bagian-bagian dari bahan yang tidak diperlukan pada material yang dipahat. Nah, alat yang digunakan dalam membuat ukiran dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama adalah pahat dan gergaji. Ya, itulah yang biasa digunakan untuk memahat daripada kayu tersebut. Kemudian alat yang kedua adalah bisa alat bantu berupa palu, ya, palu besar. Kemudian petel, ya, petel atau disebut dengan kapak kecil. Kemudian palu, amplas, sikat ijuk, kuas, pensil, dan batu asahan. Nah, jenis pahat yang biasa digunakan diantaranya itu adalah pahat penguku, namanya pahat penguku. Kemudian pahat penyilat, kemudian pengot, keruk, dan coret. Ya. Nah, proses pembuatan kerajinan yang terbuat dari kayu ini dilakukan dengan cara mengukir. Diawali dengan persiapan bahan. Jadi semua bahan-bahannya disiapkan terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah kayu disiapkan, selanjutnya dibuat desain, ya, desain pengukiran dan penyelesaian akhir, ya. Jadi ada prosesnya. Oke, untuk lebih jelasnya, kamu bisa membaca buku kamu, ya, baca buku yang terdapat di halaman 10, ya. Oke, kemudian kita lihat karakteristik dan bahan, alat, teknik, dan proses pembuatan yang terbuat dari bambu. Ya. Bambu seringkali diproduksi untuk membuat berbagai produk yang bentuknya hampir
selalu menggunakan anyaman. Biasanya bambu ini digunakan untuk membuat misalnya tas, ya, tas atau keranjang, ya, yang berbentuk anyaman, ya. Nah, kerajinan anyaman tersebut banyak digunakan untuk menjadikan tikar juga, ya. Kemudian dinding rumah tradisional, ya, dan lain sebagainya. Produk seni kerajinan anyaman bambu dapat diolah dengan peralatan yang masih sederhana, antara lain seperti gergaji, ya, catut, dan bersungut bundar. Nah, itulah biasa alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan yang terbuat dari bambu. Ya, untuk prosesnya kamu bisa baca di buku kamu karena panjang sekali prosesnya, ya. Oke. Kemudian kita lihat rotan. Nah, rotan yang siap untuk diproduksi menjadi bahan kerajinan merupakan rotan setengah jadi yang sudah melalui proses pengolahannya, ya. Jadi biasanya rotan yang gampang diolah itu adalah rotan yang setengah jadi, ya. Itu gampang diolah atau dibentuk. Dalam membuat struktur kerajinan rotan, teknik yang dilakukan adalah biasanya pelengkungan rotan, ya, pelengkungan rotan dengan bantuan panas. Oke, nah biasanya rotan ini biasanya dipanaskan terlebih dahulu agar mudah untuk dilengkungkan, ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, tempurung kelapa. Cara pengolahan kerajinan tempurung kelapa itu biasanya dimulai dengan buah kelapa, ya, buah kelapa yang dikupas terlebih dahulu dengan cara memisahkan antara sabut kelapanya dengan apa? Dengan tempurungnya, ya. Jadi biasanya tempurungnya dibersihkan terlebih dahulu, ya. Nah, bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan yang terbuat dari tempurung kelapa itu cukup mudah didapatkan, ya, seperti lem kayu, kemudian tempurung kelapa, kemudian dempul, ya. Biasanya itu ada alat dempul, kemudian melamin, amplas, dan cat, ya. Nah, agar terlihat artistik atau indah, serat dari tempurung kelapa harus ditonjolkan karena pada bagian seratnya mengandung nilai seni dan keunikan bentuknya tersendiri, ya. Oke, itu mengenai tempurung kelapa. Nah, anak-anak, sebagai kesimpulan pelajaran kita pada pagi hari ini adalah kerajinan yang terbuat dari bahan kayu, bambu, rotan, dan tempurung kelapa relatif sangat mudah diproduksi menjadi kerajinan karena tidak membutuhkan proses yang rumit dan peralatan yang digunakan juga sangat sederhana, ya, tidak susah didapat. Kemudian dengan pemanfaatan bahan-bahan kerajinan tersebut melalui jiwa yang kreatif, inovatif, kesabaran, dan ketekunan yang tinggi akan menghasilkan sebuah kerajinan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Jadi di dalam membuat kerajinan ini pun harus membutuhkan kesabaran yang tinggi, ya, agar memiliki nilai yang tinggi, ya. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya, atau pada bab ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Untuk tugasnya nanti akan saya kirimkan di grup atau di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam sehat.